selamat siang Pak Brikes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan kita, jurnal kawasan.com, yang pada siang hari ini kita akan ikuti lagi acara kita yang sangat luar biasa, yang perlu banyak animo dari masyarakat industri khususnya, yaitu Pak Brikes jadi YouTuber. Oke. Pada kesempatan kali ini kita seperti yang sudah kita berikan undangan ke berbagai grup WhatsApp, yaitu yang akan kita kupas pada hari ini agak berbeda dengan yang biasanya, ya. Jadi kalau biasanya kita ngomongin soal industri, soal urusan ketenagakerjaan, urusan upah, kemudian urusan undang-undang cipta kerja dan yang lain sebagainya, kita agak sedikit berbeda siang hari ini. Kita akan membahas masalah kesehatan. Ya, kita akan membahas masalah kesehatan yang pada kesempatan kali ini di studio kita di Jurnal Kawasan sudah hadir tamu kita, yaitu Dr. Kabul Priantoro. Halo Dok, gimana kabar Dok? Halo. Ya Dok. Dan Sehat. satu lagi sebelah kanan saya yang sangat cantik sekali pada siang hari ini, yaitu teman saya lama ya Bu ya, Ibu Delima. Iya, halo, selamat siang. Bersama nih kita ngomongin soal mitos atau fakta, ya, kematian mendadak karena penyakit jantung koroner. Nah, ini penting kenapa kita singgung pada kesempatan kali ini. Ya, memang jantung ini banyak, salah satunya adalah yang mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Salah satunya seperti itu. Jadi kita pastikan apakah benar memang itu salah satu faktor banyak orang meninggal, apakah itu mitos atau fakta. Nah, sebelum itu saya juga akan menyampaikan bahwa program ini, kesehatan ini didukung sepenuhnya oleh Omni Hospital. Dan sebelum kita masuki diskusi, kita akan lihat dulu paket tayangan berikut ini. Serangan jantung adalah penyebab kematian terbanyak pada usia produktif di seluruh dunia. Penata laksanaan yang cepat dan tepat akan mampu memberikan hasil pengobatan yang terbaik. Serangan jantung diakibatkan oleh sumbatan total pada pembuluh darah koroner yang ditandai dengan gambaran EKG berupa ST elevasi atau kenaikan segmen ST pada gambaran rekam jantung. Di Rumah Sakit Omni Cikarang, kami mampu memberikan pelayanan yang paripurna atau one stop
Oke, ya, tadi adalah pendukung acara kita pada kesempatan hari ini dan kita akan mengulas lebih banyak tentang penyakit jantung, kemudian juga termasuk apa sih fasilitas apa aja yang ada di Rumah Sakit Omni di Cikarang ini. Oke, dan kita kedatangan tamu yang baru, Pak Agus. Selamat datang, Pak Agus. Selamat datang. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan di layar Zoom saya coba menyapa dulu nih teman-teman yang sudah join. Yang pertama tentu adalah suhu Pak Bambang. Halo Pak Bambang, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat selalu ya. Iya. Ini Insyaallah. beliau adalah ketua Forum K3L Egypt yang juga kebetulan bekerja di Hitachi Power System di Egypt. Kemudian ada juga dari Pak Wawan, dari Narumi dan yang lain sebagainya. Nanti kita coba akan pertajam dengan diskusi atau pertanyaan yang dari teman-teman semuanya. Tentu tidak hanya dari kami selaku host di sini. Tentu kita akan coba akomodasi semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, Dok, ini kita ngomongin soal jantung nih, Dok. Sebelum kita ngomongin soal koroner dan segala macam, tadi saya dibilang ngomong di awal bahwa jantung ini menyebabkan kematian. Itu mitos atau fakta? Ya, jadi yang pertama-tama suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Tes 1 2 3, suara saya kedengeran? Oke. Oke, Pak. Ya, oke. Yang pertama-tama tentu ini kan audiens kita banyak teman-teman kita di karyawan di daerah Jababeka. Tentu mereka yang menjadi karyawan tentu adalah orang-orang yang usianya produktif. Jadi ada peribahasa begini, money is everything, but everything is nothing without health. Jadi kalau nanti teman-teman udah uangnya triliunan terus serangan jantung tiba-tiba meninggal, yang nggak bisa menikmati juga kan. Tentu jadi kita juga harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Di era-era pandemi ini mungkin teman-teman udah bosan tiap hari katanya, teman-teman saya juga COVID terus, beritanya COVID terus. Jadi kita akan membicarakan hal-hal yang lain selain COVID. Ini namanya penyakit metabolik. Jadi penyakit yang tidak menular, ya. Apakah benar penyakit tidak menular ini dapat mengakibatkan kematian mendadak? Nah, dalam hal ini saya sebagai dokter jantung ingin memberikan informasi-informasi yang tentu sahabat-sahabat Jababeka ini ingin kita ketahui bersama-sama ya. Karena kalau cerita zaman dulu orang-orang tua kita tuh masuk angin tiba-tiba meninggal. Waduh, sakit jantung, katanya sakit jantung tuh mah sakitnya orang kaya doang. Ya, kalau yang orang-orang yang nggak mampu itu nggak akan sakit jantung gitu karena kerja keras dan sebagainya, olahraga rutin. Tapi banyak juga sekarang di era-era yang sekarang ini, apalagi dengan adanya jaminan kesehatan nasional yang diluncurkan oleh pemerintah, maka akses ke pusat kesehatan itu menjadi sangat luas. Jadi saya sebagai dokter jantung banyak melihat orang-orang di usia produktif justru yang serangan jantung. Nah, serangan jantung ini apabila tidak teridentifikasi dengan baik, dikira ini cuma masuk angin biasa, cuma dikerok-kerokin aja, cuma dikira sakit lambung, cuma dikira sakit mah, biasanya kayak gitu. Atau yang paling sering itu dibilang angin duduk. Nah, tahu-tahu tiba-tiba makin berat, sesak nafas, dan akibatnya jantungnya berhenti karena kekurangan oksigen. Nah, jantung ini soalnya sebagai mesin onderdil, mesin industri utama di tubuh kita. Tubuh kita ini kan pusat produksi. Nah, jantung ini adalah mesin utamanya. Dia memompa zat makanan hasil industri ke seluruh tubuh. Jadi kalau pompa jantung ini terganggu, ya tentu otak nggak dapat oksigen, organ-organ vital yang lain nggak dapat oksigen. Akibatnya kita bisa meninggal mendadak. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu orang cerita angin duduk tiba-tiba meninggal mendadak, itu kemungkinan besar serangan jantung. Kalau orang tua kita cerita zaman dulu sakit lambung, cuma sakitnya lambung doang. Nah, tiba-tiba meninggal mendadak, sesak sebentar meninggal mendadak, itu kemungkinan besar sakit jantung. Nah, di era-era pandemi ini kita memang rancu. Ada juga tuh yang muda-muda tuh. Itu teman sekelas saya
yang umurnya masih 30 tahun kena infeksi corona meninggal. Ya karena infeksi corona ini juga infeksi virus yang baru yang tubuh kita belum memiliki kekebalan, makanya efeknya sangat parah. Ya syukur alhamdulillah puji Tuhan udah banyak vaksin dan sebagainya sehingga kita berharap kekebalan tubuh kita sudah cukup. Nah, cuman dulu sebelum era pandemi, kalau yang umur-umur muda itu meninggal mendadak itu kemungkinan besar serangan jantung penyebab kematiannya. Itu ya. Nah. Ya tadi masalah angin duduk dan sebagainya itu hanya beda istilah aja dok ya. Nah, jadi dulu mungkin nggak ada metode segala macam, lu sebenarnya bukan jantung tapi angin duduk atau masuk angin. Betul. Gitu ya. Oke. Ini kaitan dengan pekerja dok, ya, karyawan di pabrik. Itu ada nggak sih potensi penyakit jantung ya, terutama untuk orang-orang di operator apa segala macam. Ya, jadi tentu potensi-potensi itu sangat ada. Jadi kita harus mampu mengenali diri kita sendiri. Karena tadi kita juga harus ingat bahwa, ini kita pakai bahasa yang santai aja. Ya, mungkin ada yang pakai bahasa gua lulu gitu nggak apa-apa. Artinya biar lebih there's no language gap gitu. Jadi maksudnya biar lebih mudah dipahami. Jadi misalnya gini, gue masih muda, ngerokok kenceng, ya shift malam, ya makan nggak teratur, ya misalnya nasi padang sehari 3 kali misalnya, ya terus kemudian makan yang pokoknya yang kolesterol lemak tinggi, ya terus kemudian tiba-tiba, kok kayaknya masuk angin, udah dikerokin. Nah terus dengan dikerokin kok nggak makin baik. Nah itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah zaman dulu kita beranggapan bahwa orang yang sakit jantung ini adalah sakit orang-orang tua. Nah tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan zaman, apalagi kita ada technological gap sekarang tuh di era tiba-tiba pandemi, maka sekarang orang banyak kerja dari rumah, kita meetingnya via Zoom, via ini. Jadi ada namanya sedentary life. Kehidupan yang mungkin stresor fisiknya nggak terlalu berat lagi, tapi target kerjaan yang tinggi. Jadi kalau zaman dulu kan orang tua kita kan kerjanya di sawah, macul, terus kemudian membajak sawah dan sebagainya. Kalau kita kan nggak, di pabrik kan paling kerjanya nggak seberat macul atau narik beca. Ya kan, terus kemudian ditarget juga, dari bos gua nih nanti targetnya harus sekian ratus selesai, harus ini selesai. Terus kemudian dengan gaya hidup kita lupa menjaga kesehatan. Nah itu faktor-faktor itu terakumulasi sehingga kita memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Apa aja faktor resikonya? Satu itu riwayat genetik namanya, riwayat di dalam keluarga kita yang meninggal mendadak. Ada nggak mama atau papa kita atau saudara dekat kita yang meninggal mendadak usia muda? Maksudnya bukan meninggal karena kecelakaan atau kanker, tapi karena usia muda, tahu-tahu tiba-tiba meninggal, nggak tahu kenapa, kayak orang sakit mah tiba-tiba meninggal misalnya. Nah itu adalah faktor genetik, kita mesti harus berhati-hati. Yang kedua, kita ngerokok. Ya kalau ngerokoknya kenceng, ya itu hati-hati aja. Lah itu dok, ada tuh kakek saya ngerokok sampai 70 tahun masih hidup-hidup aja, masih sehat. Ya kakek itu mungkin tiap hari macul zaman dulunya. Kalau kita kan enggak. Ya tapi secara statistik orang yang merokok dengan tidak merokok lebih banyak yang sakit orang merokok dibanding yang tidak merokok. Ya, karena di dalam dunia ini yang pasti cuma Tuhan doang, tapi kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Ya. Oke, yang ketiga, kolesterol tinggi. Taunya dari mana? Badan kita udah mulai gemuk, perut kita tabungan lemaknya udah mulai gemuk. Nah, itu kita harus hati-hati tuh, ya. Betul. Iya. Jadi kalau udah mulai dalam tanda kutip kegemukan tuh harus waspada ya, apalagi kalau misalnya gue gampang capek nih. Biasanya cuma jalan dari sini ke pabrik aja kuat, ini kok udah sering capek ngos-ngosan. Kenapa? Nah, itu harus hati-hati. Nah, yang keempat itu hipertensi, tensi tinggi. Yang kelima itu dislipidemi atau kolesterol udah tadi ya. Jadi family history, diabetes, sakit gula ya. Nah, itu juga taunya dari mana? Yaitu medical check up teratur. Perusahaan-perusahaan yang bonafit, mereka tahu bahwa karyawan adalah aset terbesar dari kemajuan perusahaan. Makanya perusahaan-perusahaan yang bonafit menjadwalkan medical check up rutin. Tujuannya apa? Supaya saya nggak mau kehilangan karyawan saya yang berprestasi, yang aset berharga saya. Jadi
karyawan ini harus medical check up teratur sehingga kalau apabila ada masalah mampu teridentifikasi sehingga dia masih bisa bekerja lagi buat perusahaannya untuk jangka waktu yang lama. Karena kalau misalnya dia manajer yang udah ahli tahu seluk-beluk perusahaan itu, tiba-tiba usia 50 tahun di era keemasan, ya lagi jaya-jayanya tiba-tiba serangan jantung. Nah, harus ngangkat manajer baru lagi, dia harus belajar lagi, dia trik-triknya belum tahu dan sebagainya gitu. Nah, jadi tentu karyawan atau sahabat-sahabat di Jabah BK ini juga atau di daerah kawasan industri memiliki potensi juga tentu terhadap serangan jantung atau sakit jantung ini. Iya dok. Sebelum kita masuk ke Bu Delima dan sebagainya, ini kita ke ini dok. Sebelumnya ke tanda-tanda. Ini kan kita kan MCU kan kadang misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tapi kan kadang kita nggak nyadar ya kena serangan jantung. Misalnya kayak Piala Eropa kemarin ya, itu ada Eriksen pemain Denmark itu tahu-tahu kolaps gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada nggak tanda-tanda yang kita bisa ukur misalnya sebulan sekali nih perasaan badan nggak enak gitu. Gimana? Jadi jantung tuh bermacam-macam ya. Kalau saya sekolahnya 10 tahun ya, dokter umum 6 tahun, spesialis jantung 4,5 tahun, terus nanti ditambah lagi subspesialis setahun atau 2 tahun, jadi banyak. Jadi jantung tidak hanya koroner ya, jadi ada kelistrikan jantung. Nah, kalau si Eriksen kemarin itu listrik jantung yang bermasalah karena kan dia atlet. Ya, dia pasti medical check up regularly, tapi listrik jantungnya konslet. Nah, dia jadi pingsan. Tapi syukur alhamdulillah puji Tuhan dia pingsannya di Denmark. Coba kalau kayak atlet bulu tangkis kita. Pingsannya di sini. Kita sedih juga kali cuma digotong-gotong, harusnya kan dipijat jantung, CPR. Ya kayak teman-temannya di itu, bukannya kita ditepok-tepok begini gitu, enggak, harus dilakukan pijat jantung. Nah, kita organisasi jantung nasional Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Pemda dan LSM buat melatih bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada pasien henti jantung ya, karena serangan jantung sendiri by nature itu dibagi menjadi 2. Maksudnya gimana? Satu, kalau dia kuat, dia ditakdirkan sama Tuhan kuat, dia bisa nyampe ke rumah sakit dulu dan mendapat pertolongan dengan baik. Ya, terus kemudian yang kedua, dia ditakdirkan nggak kuat. Ya, jadi dia meninggal di rumah atau meninggal dalam perjalanan, dia nggak sempat mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Gitu. Nah, sekarang apa gejala-gejala dan tanda-tandanya? Jadi jantung ini sama kayak mesin motor. Maksudnya gimana mesin motor? Ya, kita beli motor baru dipakai 3 tahun, tapi kok kalau dipakai buat ngebut sedikit, mesin motornya udah agak bunyi deret misalnya, atau udah nggak enak dipakainya. Nah, itu kita harus waspada. Tadinya kita kuat jalan misalnya naik ke lantai 4, naik ke lantai 5 kita kuat, tapi ini kok baru jalan ke kamar mandi atau naik lantai 1 aja kok udah nggak, rasanya udah gampang ngos-ngosan, udah gampang nyeri dada, udah nggak kayak biasa. Nah, itu harus hati-hati. Tadinya saya kuat main bulu tangkis 5 set, ini kok baru 1 set aja kok dada saya rasanya nggak enak, nggak nyaman. Nah, itu jangan dipaksa, harus dicek and recheck. Kenapa? Karena takutnya kalau dipaksa, kejadian di lapangan bulu tangkis, teman-teman kita nggak tahu, dikira pingsan-pingsan begitu aja, nggak diapa-apain, kelamaan dibawa ke rumah sakit, akibatnya jantungnya udah berhenti terlalu lama, dan sampai rumah sakit nggak bisa diapa-apain, tinggal didoakan bersama-sama aja gitu. Ya. Iya. Gitu. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, di Omni sendiri situasinya seperti apa untuk penyakit jantung ini? Apa memang banyak atau bagaimana sekarang? Maksudnya pasiennya? Pasiennya ya. Pasien. Setelah jauh ini lah. Lumayan cukup banyak pasiennya. Ya ini beberapa juga ya sudah dibantu dengan Dokter Kabul ya. Alhamdulillah ya sehat ya dok ya. Kemarin sempat semuanya ada sukses ya dok. Sempat ada katarisasi, sempat ada ada cairan di dalam jantung, sempat beliau keluarin cairannya, anak-anak lagi gitu kan. Ya alhamdulillah sehat sih Pak Dodi. Ya, kalau di Omni sendiri apa Pak untuk pelayanan untuk yang jantung yang spesifik? Kami kebetulan kami juga sudah punya cat lab ya. Nah, cat lab dan berizin ya. Nah, terus kita juga sudah bisa melaksanakan kateterisasi jantung. Jadi biasa orang bilang CAG kalau bahasa medisnya itu kateterisasi jantung untuk melihat apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau tidak ada sumbatan ya dilakukan namanya pasang ring. Ya kan biasa kalau kita bahasa awam kan pasang ring jantung. Nah kebetulan yang
melakukan itu adalah dokter kabul sendiri gitu. Jadi kita juga, nah cat lab kami ini just info saja bahwa kami keluaran dari GE yang terbaru Pak, dan secara softwarenya pun ini yang paling baru juga di kita, terutama yang mungkin di Cikarang inilah ya, di daerah Cikarang dan sekitarnya gitu Pak. Jadi yang bisa kita banggakan lah bahwa alat kita ini cukup canggih, terbaru, dan memang software pun paling baru. Gitu. Ya, artinya ada teknologi terbaru, ya, sehingga tampilannya pun lebih bagus, secara gambar lebih bagus. Jadi Dr. Kabul sebagai operatornya juga pun lebih enak gitu, mengerjakannya secara visualnya lebih bagus. Dan juga udah dokter senior gitu Pak Dodi, itu kan juga sangat pentingnya. Di samping fasilitas, dengan dokter kami juga memang udah senior di bidangnya gitu Pak Dodi. Di jantung gitu. Berapa lama? Di jantung. Iya. Ya, saya jadi dokter udah 15 tahun lebih. Tuh kan. Jadi mungkin saya tambahin juga, kita kalau di Rumah Sakit Omni Hospital Cikarang itu kita pelayanan jantungnya sudah bisa one stop service. Jadi nggak perlu kita rujuk kemana-mana lagi. Iya. Ya, jadi dari yang paling dasar rekam jantung, USG jantung, CT scan jantung, maupun intervensi jantung, kita sudah bisa melakukannya semua di situ. Jadi nggak perlu jauh-jauh kita rujuk, ngantri-ngantri ke Jakarta dan sebagainya, macet-macetan. Ya kita sarana dan prasarananya sudah sangat lengkap di Rumah Sakit Omni. Iya. Dok, kalau dari sejauh ini merawat pasien itu ada nggak data spesifik itu? Oh, ini ada stres jantung karena stres di pekerjaan. Oh, ini karena genetik, atau ada nggak yang seperti itu? Iya, banyak. Jadi penyakit jantung menyebabnya banyak macam-macam. Misalnya penyakit jantung karena genetik itu bisa mengakibatkan lemah jantung. Penyakit jantung karena terlalu banyak minum energy drink itu juga ada. Akibatnya bisa mengakibatkan lemah jantung juga. Nah, dari jantung yang lemah ini, pasiennya bengkak, gampang capek, napasnya juga nggak lega, gampang ngos-ngosan. Nah, kita investigasi kenapa dia jantungnya lemah. Salah satunya dengan tindakan kateter jantung tadi itu. Jadi ibarat mesin motor tuh, penyebab mesinnya gampang ngadat itu karena kelainan selang bensin. Nah, ini kita selang pembuluh darah koroner, itu bahasa awamnya selang bensinnya, kita cek ada nggak penyempitan yang berat. Kalau yang paling sering itu lemah jantung karena sakit jantung koroner, karena penyempitan pembuluh darah jantung yang berat. Nah, kalau serangan jantung, penyempitan tiba-tiba 100%. Jadi mesinnya mogok mendadak. Nah, kalau tidak segera ditangani, mogoknya bukan mendadak lagi, maka terus-terusan mogok, sehingga kita bisa pindah alam nanti, dari alam dunia menjadi alam barzakh. benar Pak. Jadi kayak ngos-ngosan atau apa itu salah satu ya Dok ya. Jadi perlu diperiksa di Rumah Sakit Omni Cikarang ya Dok ya. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, zaman dulu itu katanya sakit jantung tuh cuman buat orang kaya doang. Ya, cuman zaman sudah berubah. Zaman dulu kita dijajah oleh Belanda. Sekarang kan kita sudah merdeka, udah hampir 70 tahun kita merdeka lebih, ya. Jadi pelayanan jantung juga sangat terjangkau, sangat terakses. Apalagi buat teman-teman karyawan yang kerja di perusahaan-perusahaan, tentu ada asuransi yang di cover oleh company. Nah, itu jangan ragu-ragu buat cek and recheck kalau misalnya ada keluhan, karena kalau dokter nih, maaf, dokter bukan malaikat. Kalau nunggu berat dulu ya susah kita. Ya, tapi kalau dari kita awal, deteksi dari awal, maka kita bisa mampu deteksi dini dan kita bisa cegah sehingga jangan sampai serangan jantung. Gitu. Dok, ini kalau di manufaktur itu kan kita biasanya ada 3 shift ya. Ada yang malam jam 11 baru kerja sampai subuh, kemudian ada yang pagi sampai siang dan seterusnya. Jadi kalau sudah seperti itu gimana Dok? Apakah begadang? Apakah metabolismenya itu jadi terganggu atau gimana kalau? Iya, memang sebenarnya itu mengganggu juga ya, karena ada namanya circadian rhythm, ada namanya di tubuh kita ini ada jam biologis. Kan biologisnya kan kalau malam-malam kita istirahat, ya bangun-bangun pagi, kita daily worker. Nah, ini kalau malam tuh sebenarnya itu agak kurang sehat juga dari sisi metabolisme tubuh kita ya. Cuman kalau misalnya kita mampu menjaga kesehatan kita, makan teratur, yang paling kita susah tuh adalah mengadaptasi, merubah kebiasaan istirahat.
dari tadinya malam, misalnya kita biasa tidur malam, kalau kita shift malam maka kita harus rubah menjadi tidurnya siang, tidurnya pagi atau siang gitu. Nah kalau kita mampu merubah kebiasaan itu, malam kita nggak kerja, pagi sampai siang kita istirahat tidur yang cukup, maka tubuh kita juga nanti lama kelamaan akan beradaptasi, sehingga ya mirip-mirip dengan orang yang kerja siang-siang gitu. Artinya ini ya, tadi tidurnya harus kualitasnya bagus. Iya, istirahatnya Diganti ya. harus. Tapi kalau dia nggak mampu tidur siang, siang nggak mampu tidur, malam akhirnya dia juga nggak jadi produktif nanti. Malah jadi bisa kecelakaan kerja, bisa kelainan hormonnya juga sekresi perputaran hormonnya juga jadi nggak normal dan sebagainya gitu. Karena kan kita persis kayak kita kurang tidur kan gimana? Kalau misalnya kita nyetir juga bahaya itu, rawan kecelakaan kan? Nah gitu. Kalau multivitamin gitu bantu juga nggak dok untuk yang multivitamin itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau kita makan cukup, istirahat cukup, maka sebenarnya dia akan lebih banyak dibuang lewat air seni atau lewat feses gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan yang fit ya sebenarnya kita nggak perlu multivitamin. Kecuali kalau kita mau flu pas yang era COVID itu kok udah mulai badan gua nggak enak. Nah saat itulah minum vitamin penting gitu. Jadi bukannya tapi minum multivitamin kita jadi seger bisa begadang malam, enggak. Malah minum energy drink, kita minum energy drink. Bahaya ya, Dok, ya? Itu harus hati-hati. Jadi kita ada beberapa kasus lemah jantung gara-gara kebanyakan minum energy drink. Nah, itu harus hati-hati itu. Ya. Oke. Ya, ini ada ini Pak Dok. Di Egypt itu ada kegiatan rutin namanya donor darah tiap bulan ya. Betul. Tiap bulan itu kira-kira ada efeknya nggak dok untuk jantung kesehatan? Ya donor darah bagus buat jantung ya, buat kesehatan kita secara keseluruhan itu bagus efeknya. Satu kalau ada berapa anekdot ya, misalnya gini, kalau nggak salah Yusuf Kala ya anekdotnya gini. Lo kalau mencari menantu yang sehat ya, lo tanya dia udah pernah donor darah belum? Kalau dia udah pernah donor darah berarti dia sehat minimal. Benar juga. Saya pengen donor lemak tapi nggak bisa. Iya. Jadi ini penting juga nih. Jadi kita semua mesti aware dengan namanya dengan kegemukan, central obesity namanya ya. Jadi misalnya kayak saya pribadi, ini mama papa saya meninggal karena serangan jantung ya. Terus kemudian ayah saya gemuk ya. Nah saya kalau misalnya saya terusin gemuk begitu dan saya nggak olahraga ya, saya kan juga umurnya udah mulai tua, jadi misalnya makan sedikit aja udah jadi daging. Nah itu maka kita rawan buat terkena serangan jantung, rawan ya, karena yang pasti cuma Tuhan doang. Pasti serangan jantung ya belum tentu. Ya cuman kita rawan dengan keadaan-keadaan begitu, kita namanya prediktif. Ya seperti BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, wah awannya mendung, rawan hujan. Nah itu kita mesti harus hati-hati. Jadi saya sendiri itu misalnya itu karena saya malas olahraga sendiri, saya jadi manggil instruktur fitness buat ngelatih saya di rumah, tapi gerakannya nggak aneh-aneh buat ngebakar lemak saya ini. Jadi nggak di dalam dunia ini semua harus dengan kerja keras dan istiqomah terus menerus. Karena nggak ada yang instan begitu. Kalau instan tuh hilangnya juga instan juga gitu. Jadi biar dampaknya bagus, kita harus rutin gitu. Jadi nggak bisa sedot ini, jadi gitu nggak bisa ya kalau. Oke, ya kita balik ke teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, ada sekitar 8 orang ya kalau nggak salah. Silakan mungkin dari Pak Ketua FK3L Egypt, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke teman-teman kita, dokter dan juga Bu Delima ya, saya lupa. Jadi ingat Bu Delima. Ya, teman lama tapi selalu pura-pura lupa ya Pak Dodi. Silakan Pak Bambang, ada yang mau ditanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari Egypt ya udah hadir banyak nih. Kebetulan lagi peak time Pak. Ini lagi banyak closing report mingguan. Ada Pak Gok dari Gunje, terus Pak Wawan dari Narumi, Pak Krisna Hayer, Pak Frederick Egypt, dan kebetulan ini ada Pak Saud Sitomo orang kayaknya deh. Salah satu guru kita lah di sistem manajemen dan lain-lain. Pak Abdul Aziz SIK. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari Egypt, dan terutama untuk Omni juga yang alhamdulillah
selalu bekerja sama dengan kita dan selalu support dengan kegiatan-kegiatan kita, termasuk salah Terima kasih Pak. satunya kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberi manfaat. Yang jadi pertanyaan mungkin beberapa udah diwakilkan Pak Dodi tadi ya, dan satu lagi mungkin tadi berkaitan dengan masalah yang shift malam. Bahkan saya ada mendapatkan laporan ada perusahaan yang karyawan kontrak terus menerus shift malam. Oke lah, mungkin fisiknya masih bagus, masih muda. Nah, oke, ketika masuk shift malam ini, anggap aja yang normal lah. 3-2-1 misalnya shift 3, shift 2, shift 1 atau normal. Idealnya sampai usia berapa Pak untuk shift malam? Karena kalau menurut pribadi saya atau membaca beberapa artikel itu bekerja malam itu memang kurang bagus karena metabolisme kita itu memang untuk istirahat gitu. Cuma idealnya ketika prapensiun nih usia 40 kah, 45 kah, kita sebaiknya udah gak usah shift malam, tapi ada transisi untuk menuju pensiun tidak shift malam. Itu aja mungkin dari saya. Terus di chat tadi ada pertanyaan juga dari Pak Wawan, silahkan dibaca Pak masalah kopi pahit. Mungkin Pak Wawan mau neraktir kopi kali-kali nih. Ya. Itu aja Pak dari saya sementara ya. Boleh Pak ngopi-ngopi. Silakan Dok, mungkin dijawab dulu Dok. Ya, oke. Jadi saya ini backgroundnya cardiologist, cardio interventionist. Ya, jadi saya backgroundnya namanya dokter jantung. Ya, jadi buat menjawab pertanyaan tentang shift malam yang lebih detail itu, maka mungkin ada teman sejawat saya yang lebih berkompeten menjawab itu. Jadi pengetahuan saya itu tidak sedetail pengetahuan saya tentang jantung. Ya, itulah karena saking luasnya ilmu-ilmu Tuhan. Misalnya kayak saya dokter jantung aja, saya belajar jantung dan pembuluh darah sendiri itu ya 10 tahun tadi saya bilang ya. Nah, jadi itu ada khusus yang membidangi tentang kesehatan yang berhubungan dengan shift malam. Nah, cuman dari informasi yang saya baca, yang saya tahu juga, itu kalau shift malam tadi itu namanya di dalam tubuh kita ada biological clock. Ya, jadi ada hormon-hormon yang secara alamiah sudah terbiasa kita dikeluarkan oleh tubuh kita karena mengikuti irama alam. Maksudnya apa? Matahari terbenam, matahari terbit, terus kemudian ada malam, ada siang dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga tubuh kita hormon-hormon yang metabolisme yang ada dalam tubuh kita tuh mengikuti itu. Nah, tentu kalau misalnya orang yang misalnya buat para bos-bos ya, ini kan para bos-bos juga kita mau tetap produktif ya, company kita outputnya, produksinya juga tetap terus terpertahankan. Nah, maka bos-bos ini juga harus mampu mengidentifikasi anak buahnya. Jangan sampai nanti yang anak buah yang potensial ini terkena serangan jantung, akibatnya dia jadi mungkin meninggal atau tidak bisa produktif lagi. Nah, itu kan repot juga bos-bos ini dalam mengejar target-target itu. Nah, jadi sampai umur berapa kira-kira dia nggak bisa kerja malam? Itu saya kurang tahu juga, kurang bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, tapi kalau umurnya misalnya mungkin sudah mulai agak-agak sepuh, misalnya udah umur 50 tahun ke atas, nah itu mungkin mesti harus hati-hati juga tuh. Ya, karena tuh kalau dari sudut pandang jantung umur 40 tahun kan life began at 40 katanya. Kalau 40 sekian tahun kalau kita masih mampu menjaga kebugaran, itu masih dibilang fit. Tapi kalau udah umurnya 50 tahun ke atas, nah itu juga mesti harus berhati-hati. Ya, dalam artian kita karena sudah pakai onderdil di dalam tubuh kita ini selama 50 tahun. Ya, kalau kita nanti tubuh kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan sangat luar biasa. Jadi mampu beradaptasi. Kalau kita memang shift malamnya terus-terusan dan tubuh kita mampu beradaptasi dengan baik, dia bisa menggunakan waktu pagi sampai siangnya buat istirahat, istilahnya siklusnya dibalik, itu mungkin outcome kepada kesehatannya mungkin tidak terlalu berat. Nah, tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Ada beberapa pasien yang saya bilang, dok, ini saya harus shift malam dok. Kalau tidur pagi ini nggak bisa, saya siang nggak bisa. Nah, jadi terpaksa kita harus resepkan obat-obat tidur dan sebagainya gitu. Ya itu pasti lama-kelamaan akan memiliki dampak yang kurang baik buat kesehatan kita. Ya, nah tapi buat menjawab pertanyaan Bapak tadi secara detail nanti ada occupation health doctor nanti yang akan mempelajari detail tentang itu sehingga nanti mungkin bisa dijawab oleh teman-teman saya yang di occupation health tadi.
Nah terus misalnya ada pertanyaan kopi jahat nggak buat jantung? Kalau kopi nggak jahat buat jantung. Mau minum kopi sedrum juga nggak apa-apa. Yang bahaya tuh ngerokok. Karena biasanya orang ngopi ditemenin ngerokok gitu. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau saya sebagai dokter jantung nih saya ngopi juga nih. Ya cuman saya nggak ngerokok gitu. Jadi itu kopinya pahit apa manis? Yang bagus itu pahit ya, kayaknya. Ya kalau udah mulai kita berumur itu sebaiknya kita udah mulai menghindari gula. Yang manis-manis harus kita hindari. Karena kan kalau setiap hari saya kerja di Omni ngeliat Bude 5 udah terlalu manis. Jadi nanti kalau tambahin manis lagi kita bisa kena sakit gula nanti. Berarti yang bagus itu adalah kopi pahit gitu ya dok ya? Yang pokoknya yang manis-manis udah mulai dihindarin. Ya, gitu Pak Bambang. Kita berbuka dengan yang manis-manis. Nah iya. Beda, buka itu kan kita seharian nggak makan. Asupan gula. Oke, ini masih ada yang kedua nih pertanyaan tadi dari Kak Wawan. Satu lagi, apa benar kalau dada terasa sesak ya, menarik nafas dalam dan panjang atau batuk sekencang-kencangnya akan membantu meringankan gejala serangan jantung? Ya itu kurang tidak benar begitu. Jadi kalau gejala serangan jantung terjadi pada kita, maka langkah yang pertama adalah kita harus segera menemui health professional, baik itu di puskesmas atau di vaskes. Bener nggak nih saya serangan jantung? Kan mereka sudah kita latih. Misalnya kayak saya juga pengajar ya. Jadi saya mengajar dokter-dokter umum supaya recognize cardiac emergency dan mampu memberikan pertolongan dengan cepat. Ya, saya tim pengajar advanced cardiac life support namanya itu. Jadi kita ngajarin teman-teman dokter umum supaya mereka mampu mendeteksi secara dini dan memberikan tata laksana secara dini dengan baik. Karena kalau tidak, ya itu kan akibatnya diakibatkan oleh misalnya serangan jantung. Dalam hal ini topik kita koroner, jantung koroner itu sumbatan pembuluh darah tiba-tiba. Ya, darah lagi ngalir, tiba-tiba terus ada yang pecah, robek, terus tersumbat. Nah itu harus segera diberikan obat pengencer darah. Nah pengencer darah dosisnya berapa itu tentu harus health professional yang memberikan terapi itu. Gitu ya. Terus kemudian obat pengencer darahnya itu ditujukan supaya menghancurkan bekuan yang ada di dalam pembuluh darah jantung kita. Terbayang nggak nih nanti buat teman-teman sekalian, jantung itu diameter paralonnya itu paling cuma 3 mili, 2,5 mili, paling besar 5 mili atau 6 mili. Ya, tapi yang rata-ratanya itu 3 mili, 3,5 mili. Terbayang nggak sama kita tuh? Diameter sekecil itu. Jadi kalau dia ada sumbatan, misalnya ada sesuatu yang aneh gitu, makanya jantung ini kan cuma sekepal tangan kita. Jadi mau orangnya setinggi Hulk juga itu cuma sekepal tangannya Hulk. Jadi sekepal tangan kita masing-masing tuh jantung. Ya. Jadi tapi organ ini dia memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita udah mulai merasa nggak enak, sebaiknya jangan main-main dengan itu, karena ya maaf nih kalau kata ini saya, kalau kita bekalnya udah enak sih, bekalnya udah banyak sih enak di sono kita sama bidadari di alam yang sono. Tapi kalau enggak kan lah itu yang repot. Ya, apalagi kita yang orang usia produktif, umur 50 sekian, manajer lagi top-topnya, ya nggak, di era-era kemasannya. Nah itu jangan main-main. Sebaiknya kita selalu konsultasikan. Harus tadi money is everything, but everything is nothing without health. Jadi harus selalu disempetin buat diskusi dengan health professional. Apalagi kalau udah ada asuransi yang di cover oleh perusahaan. Kalaupun misalnya dia rakyat nggak mampu, sekarang udah ada JKN. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk, kalau zaman dulu mungkin kita donasi buat ini, kasihan nih anaknya mau operasi ini nggak ada duit. Kalau zaman sekarang sebenarnya nggak ada alasan, pemerintah sudah menyediakan, maaf aja nih, saya misalnya pasang ring jantung buat orang yang nggak mampu udah banyak, tukang beca, misalnya tukang ojek, nggak ada dia bayar, ditanggung oleh JKN, ya. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, selamat dia bisa kerja lagi. Kayak kemarin itu umur 40 sekian tahun serangan jantung, ya. Saya buka pembuluh darahnya udah cuman nginep sehari, besoknya udah pulang. Jadi maksudnya zaman sudah maju gitu. Jadi jangan main-main dengan, jangan lagi kontor itu ilmu barat. Kita yang ilmu yang misalnya mungkin ada beberapa yang fanatik, misalnya cuman ini yang fanatik, misalnya yang herbal gitu, entah itu dibekam, lintah lah apa segala macam, katanya sunah rasul. Lah enggak, kita
kita misalnya saya dokter mempelajari ciptaan Tuhan berupa jantung, itu kan Tuhan yang ciptain. Itu ilmu Tuhan juga, ini yang saya pelajarin, yang saya resepin itu ilmu Tuhan juga. Jadi jangan salah kaprah gitu. Ya, misalnya anti vaksin, hoax ini vaksin banyak ini. Lah enggak, itu kan kita mempelajari ciptaan Tuhan yang namanya virus, kita pelajarin sifatnya begini begitu, kita tahu harus kita giniin. Jadi kita ikutin. Jadi zaman sudah modern. Kalau zaman dulu kita naik haji, pergi naik onta, kalau sekarang kan kita udah ada pesawat. Nah, jadi kita pola pikir kita juga harus pola pikir yang modern gitu. Dan yang ilmu-ilmu yang dipelajarin itu semua pasti asalnya dari Tuhan, nggak mungkin kita manusia nyiptain sendiri. Itu pasti diilhami oleh Tuhan. Jadi nanti para bos-bos ini harus membantu meluruskan, karena paradigma di masyarakat kita ini adalah fakta bahwa pendidikan masyarakat kita ini banyak yang menengah ke bawah pendidikannya. Jadi pergaulannya juga mereka terbatas. Nah, jadi bos-bos ini harus membantu supaya meluruskan pola pikir supaya Indonesia jadi negara yang maju gitu. Jadi kita pengen juga Indonesia tuh jadi negara yang maju. Kalau ngomong di internasional kita didengar suaranya dan sebagainya gitu. Ya, oke. Mungkin ada 14 orang ini, ada Bu Faris, ada Ibu Feby, Pak Fredrik dan sebagainya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Pak Fredrik, silakan. Dokter ahli kita sedang ada di sini. Yang mau bertanya, silakan. Selamat siang, Dok. Saya Pak Krisna, mau bertanya boleh? Oke, silakan Pak Krisna. Ya. Dari PT Haier ya, Pak? Iya, betul, Pak. Oke. Silakan, Saat pandemi ini kan perusahaan saya tidak melakukan MCU ya, 2 tahun terakhir. Nah, cara mengontrol karyawan ini bagaimana ya, Dok? Kalau misalkan kan dari hasil MCU itu kan tersebut ada hasil lah, istilahnya berapa orang catatan yang khusus setiap MCU. Tapi 2 tahun terakhir ini tidak sama sekali dilakukan MCU di perusahaan. Jadi alasannya karena pandemi. Nah, ini mungkin minta solusi bagaimana cara untuk mengkontrol karyawan yang tidak MCU selama 2 tahun terakhir ini, Dok. Iya, oke. Nah, ini memang agak sulit juga karena di dalam kita mengidentifikasi kita membutuhkan tools. Di dalam produksi kita juga butuh alat-alat gitu kan, supaya produksi kita jalan. Nah, jadi tapi ada indikator-indikatornya. Tapi sebelum saya jawab itu, syukur alhamdulillah puji Tuhan sekarang tren coronavirus ini kasusnya sangat menurun cukup drastis dengan masifnya vaksinasi, kita protokol 3M, jaga jarak dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dalam waktu dekat dari pemerintah akan mengizinkan lagi karyawan-karyawannya untuk dilakukan medical check up. Nah, sekarang kan karyawan tidak, waktu itu kan PPKM strict ya. Jadi mereka work from home, kerja dan sebagainya kecuali yang essential sector. Nah, jadi gimana cara mengetahuinya? Kita tanya sama karyawan-karyawan itu, kalian di rumah atau olahraga nggak? Misal naik turun tangga atau jalan nggak? Kalau udah mulai gampang lelah, itu sebaiknya harus dicek and recheck ya. Kita sebaiknya harus berhati-hati dan waspada ya, karena bukan berarti misalnya aduh gue gampang capek nih penyempitan pembuluh darah jantung, belum tentu. Tapi kita harus pastikan. Nah, bagaimana cara memastikannya? Itu tentu harus ke tenaga kesehatan yang kompeten buat menilai itu. Dan cara menilai itu kita harus ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Kalau di dokter jantung nanti salah satunya adalah treadmill test, yaitu pemeriksaan yang paling murah dan sederhana. Yaitu kita treadmill, kalau emang itu bagus berarti mungkin kurang olahraga aja. Jadi jantung itu sama kayak mesin motor. Nah, jadi yang saya omongin ini kesehatan banyak tentang jantung. Jadi mostly heart, kesehatan tentang jantung ya. Jadi nanti ada lagi kesehatan tentang mata, ke telinga dan sebagainya, karena saya nggak mungkin menguasai semuanya karena ilmu Tuhan tuh sangat luas sekali. Buat memahami jantung aja saya butuh waktu 10 tahun buat itu ya. Jadi kalau jantung seperti mesin motor, seperti mesin mobil. Maksudnya gimana? Kalau kita geber buat jalan buru-buru, loh kok umur gue masih 40, masih 50, tapi kok biasanya naik ke lantai 3 kuat, ini kok jalan sebentar aja kok agak nggak enak nih perasaannya. Kenapa? Nah, itu harus segera dicek and recheck. Ya, jadi jangan ntar udah biarin aja nggak apa-apa. Jantung itu di dalam kita nggak ada luka apa-apa. Beda sama orang mungkin kecelakaan kerja kena gergaji, berdarah-darah misalnya tangannya, tapi mungkin
kalau misalnya kelingkingnya itu mungkin dia nggak akan mati gara-gara kelingkingnya itu berdarah. Tapi kalau jantung nih fisiknya masih bagus, persis sama kayak orang sehat biasa aja. Ya tahu-tahu keluar keringat dingin, lemes, udah dikira masuk angin biasa aja, dibawa ke rumah ya udah anfal. Nah jadi jantung seperti mesin motor atau mesin mobil. Jadi cara mengidentifikasi gimana? Dites aja. Buat jalan buru-buru gimana? Buat lari gimana? Masih kuat nggak? Ya dan sebagainya gitu. Oke, sederhana ya tesnya ya. Jadi cuma lari atau kita naik tangga. Kalau udah agak capek berarti kita harus segera periksa. Ngos-ngosan apa enggak gitu ya? Apalagi saya yang agak gendut-gendut. Jadi intinya kalau sehat betul. Kalau ada masalah tentang kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh dokter kami, Dokter Kabul, silakan konsultasikan segera dengan ahlinya. Boleh di Rumah Sakit Omni Cikarang dengan Dokter Kabul gitu, Bapak Ibu ya semuanya, Pak Bambang. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin pertanyaan terkait dengan Rumah Sakit Omni ini atau misalnya kalau jantung gimana sih bikin pelatihan penanganan pertama misalnya. Itu kan kita juga pengen tahu gimana. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak yang di Zoom? Silakan. Pasti banyak. Ayo Bapak Ibu, apa yang mau ditanya? Ini Pak Dodi ada yang WA ke saya nih Pak Dodi. Boleh, silakan Pak. Ada nanya nih Pak Dokter Kabul, kopi nggak masalah buat jantung, tapi kenapa tiap minum kopi sering jantungnya lebih kencang denyutnya? Oh. Iya itu. Ngalamin yang sama. Iya gimana itu Dok? Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu dia mengakselerasi efeknya salah satunya mengakselerasi denyut jantung. Jadi kita jadi gampang deg-degan gitu rasanya. Tapi deg-degan itu tidak selalu bermasalah. Ya jadi deg-degan itu berdebar itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Contoh, misalnya saya duduk di samping Dian Sastrowardoyo, saya juga deg-degan itu. Tapi bukan mati jantung gitu ya. Deg-degan yang normal gitu ya. Jadi jadi untuk mengetahui jantung apa enggak lebih deg-degan lagi tuh. Nah, jadi artinya deg-degan itu bisa fisiologis, bisa patologis ya. Tapi kalau deg-degan sudah diikuti dengan kok rasa kayak melayang, mau pingsan, ada gejala-gejala yang lain, nah itu harus dicek sama kita, bener nggak deg-degannya itu kita bilang normal atau tidak normal deg-degannya itu gitu. Kalau minum kopi deg-degan itu wajar aja karena memang efek dari kafeinnya kan ya, gitu. Kafeinnya. Tapi itu tidak buruk buat jantung nggak? Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, siang Bapak. Ya, saya Frederick, pengelola kawasan industri EJI, Pak. Bapak ya, Ibu. Pak Frederick, selamat siang, Pak. Pak Dodi, sering ketemu ya. Iya, Pak, ya. Ya, menarik sekali ya yang disampaikan dokter tadi, karena banyak sekali hal-hal yang potensi di kawasan industri, terutama karyawan muda ini tidak berpikir ke sana. Masalah jantung ini ya. Ada yang 30 ya tidur subuh mau bangun udah meninggal karena pengetahuan mereka tahu yaitu bahasa umumnya ya angin duduk itu. Tapi menarik Bapak Ibu sekalian, kami berharap acara ini bisa berkelanjutan bukan saja sebagai sunyi tapi ke depannya ya. Terutama teman-teman kita dari Omni yang sudah support selama ini ya. Oke Pak, makasih banyak. Karena rata-rata 95% perusahaan yang ada di kawasan EJI Pak Wawan ya, semuanya ya semua rata-rata adalah berhubungan member juga dengan Omni ya, asuransinya. Oke Pak, makasih Pak. Barangkali dalam COVID pandemi yang berkepanjangan ini barangkali antara Omni dan Forum K3 EJI, Pak Aher, kawasan industri EJI, barangkali bisa mengambil momen ini di dalam contoh saja yang paling terasa sekarang mengenai vaksin. Saya rasa kalau ada komunikasi yang baik, jadi kami dari FK3 Egypt juga sudah mengadakan donor darah dan sebagainya. Tetapi kalau partisipasi untuk situasi seperti ini dari pemerintah, lalu rumah sakit itu bersama-sama dengan kami membuat salah satu event sangat karena karyawan ini kan tidak semua itu mereka hanya tempat-tempat perumahan maupun kontrak. Kadang susah untuk vaksin itu. Tetapi kalau kerjasama ini dengan baik ini dilaksanakan,
contoh saja di kawasan industri Egypt, letaknya di Egypt Center. Di rumah kan sudah pernah lihat ya. Barangkali ngajak talent-talent, tahu panitia dari FK3 Egypt ini dengan akhir ini, siapa-siapa saja sih yang ada di perusahaan ini yang belum. Karena sampai sekarang pun di pemerintah ini berharap untuk semua itu tervaksin dan tatap muka ini berlangsung dari pendidikan maupun dari kita tidak lagi WFH, Bapak Ibu. Jadi ada juga yang di perusahaan itu yang masih WFH. Sip-sip yang 3-nya masih belum dibahas lagi kelanjutannya untuk Desnaker karena ya aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana perusahaan ini dia mau berjalan sehat kalau semua dalam hal ini pandemi ini masih berkepanjangan. Jadi barangkali ke depan materi yang ini sangat baik ya bisa disosialisasikan kepada teman-teman di tenant dan barangkali bisa komunikasi bagaimana bisa kita mengadakan vaksin bersama. Ini baik sekali karena Omni ini kalau dilihat dari, saya tinggal di Lipo, tapi saya tidak melihat kami berada di kawasan industri Lipo, tinggal di situ, tidak ada CSR-nya, rumah sakit yang di Lipo. Nah, Omni ini masih buka diri untuk semua perusahaan-perusahaan, bukan saja di kawasan Egypt, tetapi di Hyundai, Jababeka, Delta. Nah, ini barangkali kita bisa merangkul itu dengan ya terutama ke teman kita nih, Bapak Ketua FK3 Pak Bambang ini luar biasa barangkali untuk merangkul yang lain karena yang kami sudah mulai masuk ke bagaimana untuk bisa bersama-sama sinergi dengan rumah sakit terutama Omni yang selalu siap support. Barangkali begitu masukan saya ya Pak Dudit, Pak Dokter, dan boleh Bu, yang hari ini. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Pak Fedri masukannya. Kemarin kita kalau nggak salah juga udah pernah kerjasama donor darah ya dengan Pak Bambang ya. Waktu itu dengan Guru Egypt juga. Ya ini untuk vaksin ini kebetulan memang untuk wilayah Cikarang ini kan lebih banyak dipusatkan di TNI Polri ya Pak ya. Dan kami juga sebagai supporter untuk vaksinatornya. Nah, beberapa kemarin saya sempat tanya juga gimana kita bisa mengadakan sendiri vaksin gitu ya. Tapi ternyata memang sudah kita ikut ke Polsek Pak. Jadi beberapa Polsek khususnya Polsek Cikarang Selatan ini kami aktif sekali mengirimkan tim Pak untuk hampir vaksinator. tiap hari ya. Yang mungkin yang bisa kami bantu kita akan menginformasikan kapan-kapan jadwal-jadwal Polsek itu melaksanakan. Sering sekali Polsek itu bahkan di Polsek sendiri juga ada. Kemarin kita ada di SD Trinitas. Jadi kita selalu ikut Pak Polsek kemana acara vaksin yang untuk umum Pak, bebas itu untuk umum orang Cikarang sini ya. Itu dilakukan kerjasama dengan Polsek. Jadi Polsek yang sebagai yang punya gawe, kami yang sebagai supporter, sebagai vaksinator Pak. Bisa juga nanti saya sampaikan ke Bapak Polseknya Pak, boleh kita tapi memang kalau jadi IO-nya memang nggak boleh. Nah, kita belum dapat Pak, jadi itu sudah pernah tanya kan, memang saat ini kan memang pemerintah ya Pak, ini kan program pemerintah, jadi mungkin didukung dengan TNI Polri. Dan saya kebetulan saya tinggal di Bekasi, di mana-mana juga kelihatannya Polres, ya. Tapi sekarang sudah RW, RTW sudah menjalankan sendiri juga dari puskesmas setempat. Tapi itu dari Cikarang ini saya lihat memang masih TNI Polri ya Pak, jadi Polres yang mengadakan gitu. Kami vaksinatornya Omni. Ya. Kami akan infokan Pak Fedrik waktu jadwalnya kalau memang ada yang teman-teman dari Egypt, dari kawasan-kawasan yang belum tervaksinasi bisa mungkin ikut di sana gitu Pak. Banyak sekali Pak. Kemarin awal-awal itu kita untuk AstraZeneca. Nah terakhir ini saya dengar ada Pfizer. Ada lagi Sinovac lagi. Jadi ada 3 macam yang sudah diberikan dari Polsek nih Pak Fedrik. Mungkin itu Pak Fedrik bisa membantu menjawab. Baik Pak Jenderal, terima kasih Pak. Jadi barangkali yang tadi Bapak sampaikan kan sudah jelas, tapi kita coba bagaimana eventnya untuk di kawasan Egypt dengan tenant-tenant ini kita ajak. Betul kalau vaksin, sementara Sinovac lagi diadakan ya hari ini di PTQ Pak Wawan ya. Tetapi kalau kita bergandengan tangan kawasan industri dengan Omni dan forum ketiga HR ini, kita buat satu kali untuk perputaran ini di contoh. Kapolres juga menawarkan Pak ke saya kebetulan RT di Lipo ya, jadi menawarkan
kali di RT RW. Nah, mereka kasih hanya medis dan inputer dan teman-teman untuk yang lain itu ya tanggung jawab kita bersama. Jadi nakes itu ya kita swadaya sendiri gitu. Jadi kalau di Egypt sendiri masih banyak yang belum vaksin atau bagaimana Pak di kawasan? Ya, lumayan banyak Pak kalau dihitung-hitung karena kan di perusahaan itu kan menunggu gotong royong yang sudah terdaftar. Contoh karyawan si A, rupanya namanya sudah ada di gotong royong, dia vaksin berikutnya kan tidak bisa. Ya, ya memang salah satu sih Pak, kalau sudah terdaftar di RT RW atau setempat, gotong royong juga nggak bisa. Gotong royong juga sama, begitu tuh nggak bisa, itu akan terdaftar, sudah online. Iya, justru itu kasihan sekali. Jadi kita harus merubah itu. Ada beberapa kita coba hubungi nakes ya, terutama Cikarang Selatan ini kan ada puskesmas Dr. Ari ya, yang ada di Cibatu dan yang lain ya support itu. Dan ada lagi yang sudah sembuh 2 bulan 3 bulan kan harusnya mereka udah vaksin, tetapi sampai sekarang pun ya berdasarkan di Polsek dan di Koramil dan lain itu ya rujukannya tetap RT RW. Sedangkan teman-teman kita di industri ini banyak sekali anak kontrak yang jarang sekali untuk mengetahui RT RW setempat. Masukan saja kalau memang toh diakomodasi oleh teman-teman FK3 ya, Pak Ketua, Pak Bambang dengan Omni, kita pun di kawasan industri kita akan ajak untuk bersama-sama setidaknya bahwa hubungan baik ini kita coba memfasilitasi untuk teman-teman yang belum yang dan sudah isoman ya Bapak Ibu. Oke Pak, sudah kita tangkap ya. Ya. Oke, ada yang masih takut. Ya itu yang ya itu banyak Pak. banyak Pak. Iya. Saya dulu takut tapi ya karena situasi ya. Mau nggak mau ya Pak, mau nggak mau ya. Iya. Dan mau nggak mau mereka harus nyari sekarang karena kita masuk contoh mall saja atau perumahan. Mau harus ini peduli lindungi ya kan. Nah, sekarang ini ya ada masukan dari teman-teman yang di tenan beberapa dari kami pun juga seperti itu. Barangkali itu kita bisa Ibu dari Omni, Pak Bambang bisa di follow up untuk berikutnya kali. Terima kasih Ibu sekalian. Makasih Pak, makasih. Ada beberapa kaum Kartini di sini, Bu Febi, Siska Sari dari PT PRW, kemudian Ibu Friska. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan Ibu-ibu. Oke, mungkin yang lain gini Dok, ini kan kita ngomong masalah perempuan dan ini ya. Itu mitos atau fakta sih Dok, kalau penyakit jantung itu banyakkan cowok, laki-laki. Iya, itu fakta. Oh, fakta ya. Jadi gini, ini sudut pandang cardiovascular health. Jadi jantung dan pembuluh darah. Jadi Tuhan sudah mendesain dengan sangat luar biasa. Artinya ya sudah Tuhan tuh sudah memang sangat ya pokoknya maha segala-galanya. Jadi wanita itu kalau usia produktif masih dapat men itu dia terlindungi dari serangan jantung. Itu dari sudut pandang kesehatan jantung dan pembuluh darah itu adalah fakta. Jadi contohnya kita melihat lebih banyak mana antara janda-janda atau duda-duda di dunia ini. Iya, karena laki-laki kan nggak men, tadi banyak umur 40 sekian, 30 sekian. Kalau ini banyak yang meninggal serangan jantung, meninggal mendadak dan sebagainya. Nah, kalau perempuan kan fitrahnya kan ngurus anak, terus kemudian mendidik anak-anak dan sebagainya. Kalau laki-laki kan mencari penghidupan dan sebagainya ya. Nah, jadi buat wanita yang masih dapat menstruasi itu amat sangat jarang sekali yang terkena sakit jantung. Dalam hal ini jantung koroner. Tapi bisa nggak kena sakit jantung koroner? Bisa. Biasanya karena ada genetik yang abnormal gitu. Jadi contoh misalnya saya punya beberapa pasien ya, wanita usia yang masih menstruasi, dia serangan jantung terus akhirnya kita pasang ring. Ya mungkin dia gaya hidupnya ada faktor genetik, gaya hidupnya juga misalnya ngerokok atau kemudian kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Kalau kita nggak menjaga ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, tentu kita juga bisa ciptaan Tuhan ini, misalnya contoh kayak gigi kan lebih keras dari tulang.
Tapi kalau kita malas gosok gigi dan sebagainya, maka gigi kita karies, bolong dan sebagainya. Akibatnya jadi gampang copot gitu. Padahal dia sebenarnya lebih keras dari tulang gitu. Jadi walaupun Tuhan sudah menciptakan dengan sangat luar biasa, tetapi kita juga diberikan amanah buat menjaga ciptaan ini supaya bagus terus. Nah, dalam hal jantung dan pembuluh darah, wanita kalau masih menstruasi itu secara alamiah protected, terlindungi dari penyakit jantung koroner dan sebagainya. Ya, oke. Dok, saya tadi tertarik dok dengan info Pak Fredrik tadi ya, bahwa umur 30 udah jantungan gitu. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa umur 40 ke atas siap, ya kan, hati-hati kena serangan jantung. Ternyata banyak juga artis-artis kita tuh muda-muda 30 tahun sudah kena jantungan ya dok. Kayak siapa, Mike Mohede kalau nggak salah, yang Indonesian Idol. Terus ada lagi Cecep yang pemain cilik gitu ya. Ashraf itu 30, Ashraf 40. Itu masih 30 ya? 40 ya? Itu 30 tahun aja udah sudah serangan jantung ya dok. Nah itu tuh berarti memang catatannya adalah bahwa 30 pun sudah berbahaya bisa. Karena lifestyle-nya nggak bagus gitu ya. Jantung ya dok. Iya. Jadi memang makanya kalau kita sudah memiliki faktor resiko itu, makanya kita tadi ini kan kalau misalnya bos-bosnya kan kita juga harus identifikasi nih karyawan-karyawan potensial kita. Mungkin mereka merasa masih muda, mereka ignorance. Tapi kita lihat loh, kok ini kayaknya produktivitas sudah mulai menurun. Lo kenapa? Kok kok gampang cepat lelah? Maka dia harus kita paksa buat consult ke health professional. Kenapa nih? Jadi jangan Tuhan tuh maha adil. Jadi sebelum orang meninggal mendadak pasti udah ada dikirim tanda-tandanya. Cuman kita banyak nggak ngeh. Nah, contoh misal kalau dalam hal ini serangan jantung, pasti aduh kok gue tadinya jalan misalnya 10 meter gue kuat nggak ada masalah, ini kok gue buat mandi aja kok gampang udah mulai nggak enak rasanya dadanya, udah mulai ngos-ngosan. Nah, itu harus hati-hati itu kalau udah kayak gitu. Harus dicek. Ya, karena itu biasanya saya kuat, ini kok dalam 3 hari terakhir ini kok rasanya kok nggak enak buat mandi, misalnya buat maaf nih buat berak ngeden kok rasanya udah dada saya udah ngap gitu. Nah itu buat aktivitas ringan terutama udah nggak nyaman. Nah itu harus seek medical professional advice. Jadi harus segera consult supaya kita diagnosis lebih lanjut ya. Karena belum tentu bermasalah, belum tentu. Jadi jangan terlalu takut duluan. Orang Indonesia banyak nanti gua kalau ke dokter takut lagi ketahuan ini ketahuan itu. Gitu ya. Ya bukan kayak gitu, tapi kalau ini on the deal kita misalnya kayak Mama kayak tadi artis yang lagi naik-naik daun itu kan karirnya udah langsung hancur. Coba kalau dia mungkin konsult ke dokter spesialis misalnya, mungkin bisa lain lagi ceritanya. Contoh kayak Erikson. Jadi kalau kata maaf nih, kan saya agama saya Islam. Jadi kalau kata kiai saya, memang semua udah Tuhan yang atur. Tapi kalau coba kita berdiri di atas rel kereta api dari pagi sampai sore, kita sampai nggak besok kira-kira? Kita nggak pindah-pindah. Umur kita tabrak kereta, sampai nggak kita besok? Tapi kalau kita jaga kesehatan kita jadi memilih takdir Tuhan yang baik yang buat kita. Jadi salah satunya adalah menjaga kesehatan kita. Itu kalau kata kayak saya. Jadi ada komponen ikhtiar juga ya, dari kita. Bukannya kita udah kayak gitu aja. Semua memang udah takdir. Jadi kita ditakdirin kaya, tapi kalau kita nggak kerja ya bagaimana kita? Kecuali kalau Nabi cuma berdoa doang, ya iya. Tapi kan kita manusia biasa gitu. Gitu ya. Tadi untuk standar pemeriksaan tadi yang kita untuk pencegahan ya. Deteksi dini. EKG atau cukup apa yang harus ada treadmill itu gitu ya. awal. Jadi dari pemeriksaan yang murah meriah Screening itu awal adalah rekam listrik jantung, EKG. itu murah meriah. Iya. Nah, jadi Omni juga udah gencar. Jadi teman-teman di Omni ini saya juga sangat mengapresiasi mereka aktif kepada society, kepada lingkungan, terus kepada perusahaan dan sebagainya. Mereka berusaha untuk memfasilitasi biar yang sehat tetap sehat. Ya. Jadi dalam contoh pemeriksaan EKG massal yang dilakukan kemarin itu terdeteksi ada beberapa warga yang sudah pernah mengalami serangan jantung. Nah, jadi itu hukum alam aja. Kalau yang kuat dia ditakdirkan kuat dia selamat, lanjut kepada fase kronis. Tapi kalau dia nggak kuat dia akan meninggal mendadak. Nah, banyak yang nggak kuat gitu. Ya, jadi dari rekam jantungnya kita bisa menilai ini kan rekam jantung pemeriksaan yang paling murah dan sederhana. Itu kita bisa menilai ini bagus apa enggak jantungnya. Tapi kalau misal dari pemeriksaan rekam jantungnya udah ada hal yang aneh, maka harus dikonfirmasi pakai pemeriksaan selanjutnya. Contohnya treadmill test.
Terus kemudian kalau itu ada yang aneh juga konfirmasi lagi, bisa USG jantung, bisa namanya CT scan jantung atau kateter jantung dan sebagainya, itu macam-macam. Iya. Tapi minimal EKG dulu ya dok ya. Tapi yang tadi pemeriksaan tadi itu nunggu sakit dulu atau kita rutin bagusnya dok? Ya kalau udah Rutin, 40 tahun ke atas sih annual medical check up harusnya rutin ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafide dia kan not only profit oriented, tapi dia juga paham bahwa employee yang bagus adalah aset berharga buat company saya. Jadi dia nggak mau kehilangan potential employee. Jadi dia ada medical check up regularly dan sebagainya gitu. Ya, jadi keuntungannya dua arah. Perusahaan juga dapat untung, karyawan juga enak. Oke, dokter sangat luar biasa mendalam sekali ya. Yes. Masuk pertanyaan dari teman-teman dari Zoom dan sebagainya. Kita sudah 1 jam lebih ternyata. Nggak terasa ya. Sudah 1 jam lebih. Ini ada usulan nih, mungkin ini ke Rumah Sakit Omni dari chatting. Saran kedepannya adakan edukasi dari Rumah Sakit Omni mengenai pertolongan pertama apabila ada karyawan yang tiba-tiba terkena serangan jantung, apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum dilarikan ke rumah sakit. Terus yang kedua, untuk tes jantung sebaiknya EKG atau treadmill, karena kami pernah tes EKG banyak yang abnormal. Tapi ketika retest dengan treadmill hasilnya normal. Sebaiknya untuk MCU pakai yang mana? Atau untuk saat ini yang sulit MCU kita siapkan treadmill aja. Ini dok pertanyaan. Iya, jadi nanti kebetulan saya juga di tim pengajar nasional tentang cardiac emergency. Jadi mungkin buat teman-teman K3 dengan marketing nanti tim Omni nanti kalau misalnya mau tahu bagaimana how to give first aid buat pasien-pasien yang misalnya henti jantung mendadak, itu nanti bisa aja kita bikin pelatihannya ya, mungkin nanti bisa diagendakan. Oke. Ya, nanti namanya bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar, BHD ya dok. Atau misalnya every doctor in your company itu biasanya kita tanya sama mereka udah punya sertifikat ACLS belum? Advanced Cardiac Life Support. Yes. Dalam hal ini kan saya dokter jantung, jadi cardiovascular health. Jadi kalau memang dokternya sertifikat ACLS-nya sudah expired, dia tuntut untuk perpanjang lagi karena nanti di situ kita kasih tips and trick bagaimana cara memberikan pertolongan pada pasien-pasien yang henti jantung mendadak karena penyebab apapun. Ya, misalnya karena henti jantung mendadak tidak hanya karena jantung aja, misalnya karena kecelakaan, tension pneumotorak dan sebagainya, itu harus kita tata laksana juga. Ya. Nah, jadi nanti ada alat namanya AED, Automatic External Defibrillator. Nah, sebenarnya dokter-dokter yang ada di company sejawat itu misalnya GP dokter umum misalnya itu kan udah kita latih. Nah, mereka sebenarnya bisa memberikan pelatihan. Mereka jadi yang melatih teman-teman K3 ini bagaimana cara CPR yang baik, memberikan pertolongan yang baik dan sebagainya ya. Cuman kalau misalnya belum ada health professional di tempat sejawat nanti bisa diatur aja sama Rumah Sakit Omni, nanti kita bisa bikin sesi khusus. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi? Treadmill ya. Jadi buat mereka yang usianya masih muda, let's say 30 tahun ke atas, itu pemeriksaan pertama itu ada, jadi namanya ada health economic, sama kayak di company, ya kan? Kita nggak mau dong ujuk-ujuk langsung pemeriksaan yang sahih semua, pemeriksaan yang tinggi tinggi semua. Jadi itu wasting money juga buat company. Ya, kita kan mau yang murah meriah. Ya, company juga beban finance-nya nggak terlalu tinggi, tapi bisa tetap menjaga kualitas produksi kita. Jadi mirip kayak gitu. Jadi yang paling sederhana adalah pertama EKG dulu kita lihat. Kalau karena tidak ada yang 100%, yang 100% itu cuma Tuhan doang. Itu di mana-mana begitu. Ya, tidak ada yang 100%. Biar baik itu di kateter itu ternyata masih bagus, 3 bulan lagi serangan jantung, ada nggak? Ada begitu. Karena yang sempurna 100% itu cuma Tuhan. Kita nggak pernah tahu tulisan kita di kitab ditakdirkan oleh Tuhan bagaimana. Kita cuma disuruhnya berikhtiar, berusaha menjaga kesehatan kita biar tetap produktif, biar melakukan kebaikan di dunia dan nanti membawa bekalnya di akhirat. Itu kita cuma ditugasin begitu. Jadi yang 100% cuma Tuhan. Jadi nomor 1 yang paling murah meriah adalah EKG, rekam jantung. Kalau umur masih 30 tahun, rekam jantung cukup. Tapi rekam jantung tidak mampu mengungkap semuanya karena kan dia paling murah meriah. Jadi harus naik tahta lagi. Tapi kalau rekam jantungnya bagus, tapi kok saya masih gampang nyesek-nyesek aja ya. Maka harus
dinaik tingkatan, diperiksa treadmill test. Oke, treadmill test ternyata bagus-bagus juga, tapi kok masih nyesek-nyesek juga. USG jantung kita lihat, ada nggak klep jantung yang bocor, ada nggak gerakan-gerakan jantung yang abnormal dan sebagainya. Kalau misalnya itu masih ragu-ragu juga, naik banding lagi CT scan jantung atau kateter jantung. Kalau itu semua normal semua, berarti nyeseknya bukan dari jantung. Karena organ-organ kita kan banyak. Nah, iya. Macam-macam. Akhir bulan, Pak. Akhir bulan, Pak. Jadi mungkin karena itu, karena PPKM itu tadi. Iya. Penghasilan pas-pasan ya, PPKM. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya, nggak bisa langsung ini. Gitu. Oke dok, kita beri aplaus dong buat Dokter Kabul, luar biasa. Saya juga dapat ilmu banyak nih siang hari ini. Saya terakhir EKG itu 1 tahun yang lalu. Udah harusnya EKG lagi ya Pak. Apa sih? Oke, sebelum kita tutup, saya coba sapa lagi. Mungkin ada yang masih ketinggalan, kita kasih spare 10 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Wawan, Pak Ibu Friska, Pak Krisna, Pak Saud, mungkin ada? Satu lagi dok, selamat siang. Oke, silakan. Yang mungkin tadi berhubungan dengan nyeri di bagian dada ya. Jadi memang harus cek secara telusur ya, maksudnya apakah nyeri di dada itu dari sumber jantung atau dari mana sih? Kita kan sebagai orang yang awam kan belum tahu ya dok ya. Jadi apakah nyeri di dada itu kadang terasa sekitar 5-10 menit. Nah itu kadang kita rasakan lumayan sakit juga. Apakah itu memang berasal dari jantung atau memang kalau orang bilang itu masuk angin seperti itu dok. Apakah kita harus ceknya seperti apa ya dok ya? Seperti itu mungkin. Terima kasih dok. Ya, jadi kalau umur kita sudah mulai 40 tahun ke atas, sering nyeri dada 5-10 menit itu lama. Maka kita harus check and recheck. Ya. Artinya gini, jangan sampai kita ignoran karena jantung kan di dalam, ya. Dia protected by thoracic cage. Jadi kalau lihat binaragawan itu badannya kayak gitu tuh, itu protected very secure di dalam rongga torak kita. Jadi kita nggak kelihatan. Tapi kalau udah mulai kok sering sakit 5-10 menit itu agak lama. Terus kemudian kalau buat jalan buru-buru sakit, konsisten dia nyerinya. Jalan buru-buru berat dadanya. Selalu begitu terus. Itu harus segera check and recheck karena jangan sampai ya tadi, karena dokter bukan malaikat. Kalau nanti nunggu serangan jantung dulu beneran, ya kita nggak tahu, kita ditakdirkan oleh Tuhan itu kita tipe yang kuat atau tipe yang nggak kuat. Kalau tipe yang nggak kuat ya di rumah ketemu dengan orang di rumah udah nggak ada, atau di dalam perjalanan ke rumah sakit kita udah nggak ada. Jadi nyampe rumah sakit udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi sebaiknya tapi kalau umurnya masih muda ya misalnya kurang dari 30 tahun, rekam jantungnya masih bagus, nyeri terus buat lari juga masih kuat. Nyeri-nyeri dada itu kemungkinan besar bukan dari jantung. Ya, jadi kalau misalnya bingung ragu-ragu apa enggak, tes aja coba lari, jogging atau jalan buru-buru atau naik tangga ke lantai 4. Itu dia makin memberat enggak dengan aktivitas. Kalau jantung dia makin memberat dengan aktivitas. Karena ini kan mesin, sama kayak mesin tadi. Jadi kalau kita lagi jalan buru-buru tuh mesinnya digeber gitu, ya. Oke. Cukup Pak Krisna, sudah cukup puas dengan jawaban dari Dokter Kabul. Terima kasih. Oke, cukup. Dan seperti yang sudah kita umumkan di undangan kita, mungkin di bahwa Rumah Sakit Omni di acara ini juga akan bagi-bagi voucher. Nah, voucher apa nih Bu Delima? Mungkin Bu boleh di-share. Nah, voucher yang diberikan oleh Rumah Sakit Omni yaitu voucher untuk EKG, rekam jantung seperti yang sudah disampaikan Dokter Kabul tadi, sebanyak 10 buah. Jadi nanti teknisnya vouchernya nanti mungkin akan saya berikan ke Pak Bambang. Jadi nanti pada waktu mau EKG nanti boleh bawa voucher itu atau WA saya duluan boleh. Jadi nanti saya langsung urusin gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Begitu Pak Bambang, halo, masih on air Pak Bambang? Kayaknya beliau udah lagi masih on air. Oke, berarti ditambah 3 Bu ya.
Vouchernya Boleh, Pak Bambang. Boleh Pak, boleh. Gitu. ya nanti. Oke, gitu aja Pak Bambang, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Baik dari pengawasan, total dan teman-teman yang sudah hadir. Oke, ya, Pak. Oke, sekali lagi. Dengan lebih bermanfaat lagi. Oke, siap. Oke, baik teman-teman semuanya, teman-teman pabrikers terutama dari beberapa perusahaan di kawasan Egypt di bawah payung forum K3L Egypt, kita sudah selesai di penghujung program kita yaitu pabrikers jadi YouTuber. Dan kami sampaikan terima kasih terutama Dr. Kabul, terima kasih Dok sudah berbagi kepada kita, Pak Agus dan Ibu Delima sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio jurnalkawasan.com. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang ada di Zoom meeting, Pak Bambang, kemudian Pak Krisna, Pak Wawan, dan yang lain sebagainya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita akan ketemu lagi di program minggu depan yang lebih mantap. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, Jurnal Kawasan, kemudian share ke teman-temannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat.